Kan saya bilang, saya nemenin anak saya potong rambut. Oke. Jam 5, tebas lagi bang, gimana? Gak bisa. Saya nemenin anak saya potong rambut, saya kirim fotonya. Itu diutarakan Rasman dalam acara kemarin. Kalau Rasman nih jalan, ini pikirannya tuh yang badan besar itu. Rasanya ini besar juga ya. Tapi berarti Pak Rustam Anda nakal juga ya. Anda jawab tapi Anda ternyata tidak bergerak. Iya, artinya begini. Tapi tadi dibilang sama Pak Rustam banyak yang nawari loh Bang Ade. Kalau ada yang nawarin, itu pintar-pintar dia. Berarti calo. Calo itu. Masa saya bayar orang 5 miliar untuk menyelidiki beliau? Itu penghinaan dan merugikan sahabat saya. Sebelum dilaporkan oleh Pak JK, Rismon sudah beritahu, Bang, jangan-jangan nanti saya dilaporkan nih urusan 5 miliar oleh Pak JK. Coba abang lihat, itu ada video beredar, suara saya. Padahal itu bukan saya dan itu AI. Salah satu 5 tersangka sekarang meminta untuk RJ tidak kurang dari 20 miliar dan dia bersedia datang ke Solo. Tapi saya akui itu saya. Kalau saya mau RJ nggak sama Rasman, banyak yang nawarin saya RJ. Kalau mau RJ dengan saya tantang terbuka. 100 triliun kita terbuka. Wah. Saya tidak mau berspekulasi dan saya juga tidak mau menuduh siapapun. Biarkan proses hukum dan proses yang lain berjalan apa adanya. Kita stoplah ini perkara dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya kan. Ini persoalan sudah di ujung. Maka episodenya adalah yuk kita buktikan. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala melaporkan respons Yanipar terkait tudingan pemberian uang 5 miliar rupiah untuk Roy Suryo. Dugaan uang miliaran rupiah di balik kasus ijazah Jokowi pun terus berbunculan. Rustam Effendi diduga meminta uang 20 miliar rupiah sebagai syarat restoratif justice. Benarkah ada uang di balik kasus ijazah Jokowi? Saya Aya Nufus, kita bahas di Interupsi. Kita akan bahas langsung pada malam hari ini di studio Interupsi. Di sebelah kiri saya sudah ada Bang Rustam Effendi secara langsung datang pada malam hari ini. Terima kasih Bang Rustam, tersangka kasus ijazah Jokowi. Dan juga di sebelahnya sudah ada Bang Ferdinand Hutahayan. Terima kasih Bang selaku praktisi hukum. Dan di sebelah kanan saya ini sudah ada Bang Ade Darmawan, dari tadi senyum-senyum saja. Selamat malam. Assalamualaikum Maya. Waalaikumsalam. Lagi lega aja. Oke, lagi santai menikmati pertarungan. Baik, Anda sepertinya selalu santai, tapi kita lihat nanti santai atau enggak ya. Tapi saya sebelumnya mau menyapa dulu ada Bang David Pajung, relawan Jokowi. Terima kasih Bang. Ini Anda putih-putih habis dari mana nih Bang? Biasalah, putih itu kan menandakan nggak ada beban. Nggak ada beban ya, baik. Kalau gitu supaya lebih tidak ada beban, saya mau mengingatkan lagi rules di studio Interupsi ini. Anda boleh adu argumen, adu gagasan, tapi jangan lupa pastikan sebelumnya Anda bilang interupsi. Terima kasih. Saya ke Bang Rustam dulu deh, langsung Bang. Jadi 20M itu beneran Anda minta atau canda-candaan Anda aja Bang? Jadi begini, nilai angka keluar itu sebenarnya itu canda-candaan. Canda-candaan? Canda-candaan. Jadi Rasman nganggapnya serius gitu loh. Jadi ketika saya dengar di acara kemarin itu, saya nggak datang gara-gara nemenin anak potong rambut, seharusnya Rasman tuh logikanya tuh bermain gitu loh sebagai kuasa hukum gitu. Kalau bicara soal
tawaran RJ kan banyak buat saya. Sebentar, itu Anda ngobrolnya berdua aja sama Rasman? Lagi kontakan? Bukan, ini bukan sama Rasman sebenarnya. Masa saya juga bingung kok bisa itu berada di Rasman gitu loh. Jadi cerita begini, saya punya kawan di TPU juga, ex-TPUA. Dia telepon saya, Bang Rustam, saya mau ketemu dong. Kenapa? Kok tumben lu telepon gua? Saya habis ketemu jenderal gitu kan. Dia mengajak saya ke suatu tempat dan bicara, teman saya ini kenal nggak sama yang namanya Rustam? Kan ex-TPUA. Dia bilang kenal lah. Kan dia aktivis juga, ex-TPUA juga. Terus bisa nggak diatur supaya maulah dia RJ. Yang menarik buat saya itu karena disebutan jenderal. Ini menarik buat saya gitu loh. Makanya saya bilang, dalam hati saya, wah nih gue kerjain juga nih jenderalnya kan gitu kan. Disebut tidak jenderal dari mana, hijau atau coklat? Nah itu disebut apa enggak ya partai coklat lah. Dia bilang begitu, pengakuan dia kan. Tai atau tidak saya nggak tahu gitu loh. Terus saya bilang begini sambil canda-canda, ya udah lu bilangin sana. Kalau di atas 20-30 oke. Di bawah itu nggak usah lah saya bilang gitu kan. Nah ketika abis abang serius nih, ya serius lah. Tapi dalam hati saya ketawa-ketawa juga kan. Nah yang benar, serius atau nggak serius nih Bang Rustam? Jadi begini, kalau buat saya dari dulu saya bilang, ikan yang nawarin saya tuh banyak. Bukan cuma satu, bukan cuma Parat Abbas, bukan cuma pengacara perempuan, bukan cuma ketua rejo, ketum rejo, bukan cuma adalah yang lain gitu loh, banyak gitu loh. Kalau saya mau kan nggak melalui Rasman. Emang itu Rasman siapa gitu? Nggak penting-penting juga dalam kasus ini kan gitu. Nah, setelah itu saya buat candaan. Oke lah gitu. Ya udah kalau serius, dia telepon lagi teman saya satu lagi yang hari ini dekat dengan Rasman nih. Nah, dia telepon bilang begini, Bang, ini Bang Rustam sama gue nih. Dia bilang gitu kan, bahasa-bahasa jalanan lah. Siapa yang lagi dekat sama Bang Rasman nih? Saya sebutnya namanya Mas Arif. Yang lagi menangani kasus itu. Nah, Arif yang ngomong. Bukan. Terus dulu, ini Arif yang ngomong maksudnya Bang Rustam. Maksudnya Arif yang menelpon abang. Bukan. Jadi kawan saya ini kawan satu lagi. Oh gitu. Nah, dia telepon Arif, Bang Rustam sama saya, katanya Bang Rustam mau RJ nih gitu. Serius loh? Serius nggak Bang? Serius, saya bilang gitu aja kan. Akhirnya ya udah, besok aja, besok gue mau ke rumah Rasman, dia bilang gitu kan. Ya udah terserah lo atur lah, saya bilang. Akhirnya berangkatlah dia. Besoknya gitu kan, pagi-pagi WA saya. Bang besok ke ini ya, jam 8 kita ketemu di Ciganjur, dia bilang gitu, rumah Rasman. Saya jawab oke. Kedua, sorean lagi, Bang, dia mau kemari belum? OTW, saya bilang gitu. Tapi Anda OTW? Saya bilang, saya nemenin anak saya potong rambut. Oke. Jam 5, saya bahas lagi, Bang, gimana? Gak bisa. Saya nemenin anak saya potong rambut, saya kirim fotonya. Itu diutarakan Rasman dalam acara kemarin. Kalau Rasman nih jalan, ini pikirannya tuh yang badan besar itu. Rasanya ini besar juga ya. Tapi berarti Bang Rustam Anda nakal juga ya. Anda jawab, tapi Anda ternyata tidak bergerak. Iya, artinya begini. Selama ini kan kita dibohong-bohongin aja sama Jokowi. Apa salahnya kita bohongin orangnya Jokowi? Ini harusnya Rasman di sini nih, bukan gua nih ya kan. Ini salah. Rasman harus hadir. Di awal Sebenarnya target saya ini bukan Rasman, karena Rasman dibelokkan gitu loh. Oh gitu. Justru yang saya mau targetnya jenderal ini siapa? Berani sekali mengorbankan dia punya bintang di ininya kan, di pundaknya gitu loh. Ini yang mau saya tanya begitu. Yang lucunya sebelum ketemuan kan saya podcast juga di Medilog dengan kawan-kawan di Lapangan Banteng. Pernyataan saya agak keras memang, saya keras. Saya kalau bicara soal ijazahnya keras aja, udah terlanjur mau ngapain. Baik, coba saya mau dengar dulu dari Bang Adi, tanggapan Anda seperti apa? Ternyata candaan Bang, tapi dia sempat direspon juga sama Bang Rustam. Ya, jadi gini, ini sebenarnya siapapun yang, ini kan pengajuan. Pengajuan kalau mau restoratif, kan katanya begitu tuh. Jadi gini, sampai saat ini belum pernah dari kubu kami, ya, itu menawarkan yang langsung dari mulut Bapak Insinyur Joko Widodo. Itu dulu saya bikin clear. Bahwa tidak ada arahan apapun. Ini interupsi. Sebentar, sedikit aja Bang, intinya Bang Ade. Tidak ada niatan Bapak Insinyur Joko Widodo itu untuk menyampaikan kepada seluruh relawannya untuk melakukan bawa mereka restoratif, tidak ada.
sifatnya Bapak Insinyur Joko Widodo adalah diam mengikuti proses hukum. Tapi tadi dibilang sama Pak Rustam banyak yang nawari loh Bang Ade. Kalau ada yang nawarin, itu pintar-pintar dia, berarti calo. Calo itu. Calo. Oke. Iya. Kalau Calo 20 itu. mau juga kita daftar jadi Iya, mau juga gue daftar jadi calo. Jadi tidak ada seperti itu. Saya clearkan malam Berarti gini, ini. interupsi. Berarti nama-nama yang saya sebutkan itu harus diperiksa tuh oleh Pak Jokowi itu. Oke. Itu Para tabas. itu internal antara Bukan internal. relawan dan Pak Jokowi. Bapak jangan masuk di situ dulu. Saya mau jelaskan dulu. Bapak Insinyur Joko Widodo sekarang, ya kan, tidak pernah menawarkan yang namanya restoratif justice. Titik. Ya, tetapi kami berprinsip diam dan mengamati, mengikuti konsen pada proses hukum. Itu dulu. Bahwa kemudian saat ini banyak terjadi maintenance isu, ya, maintenance isu ini, itu kita tidak mau terlibat terlalu dalam ke situ. Kalau Bang Rustam mengatakan bahwa ada pembuat ijazah namanya ABC, itu pasti resikonya ada di Bang Rustam aja. Oh iya, pasti. Secara personal. Oke. Bahwa itu akan pasti. Saudara Eko juga kalau memang tidak betul pasti sudah dilaporkan. Kan begitu. Dan saya Bang Eko langsung disebut gamblang ya kemarin. Oh iya tadi. dong, memang Ya. Eko. Nah, kalau Eko memang melakukan itu berarti dia yang palsu ijazah yang mana? Yang disetorkan kepada dia atau bukan? Nah, itu mesti dipanggil, tangkap dia itu. Oke. Ini nggak boleh main-main. Oke. Kenapa? Oke, tapi yang menariknya adalah tadi banyak nama, tadi Anda katakan sebagai calo, berarti calo itu kan melihat peluang ada uang. Nggak gitu. ada itu, nggak ada. Nggak ada. Oke. Saya sekali lagi sampaikan. Itu tidak ada berarti ya? Itu tidak ada, nonsen. Oke. Kalaupun ada yang ngaku-ngaku bahwa bisa 20 miliar, itu hal yang konyol. Oke, Dan baik. saya anggap Ya. itu sontoloyo. Baik, sosok tahu ya Bang ya? Iya dong, Oke. tidak ada itu. Coba saya mau dengar Nggak Bang Ferdinand tadi ketawa. Bang, Anda kan paling jago nih soal konspirasi Bang. Coba silakan Bang Ferdinand. Bang Ferdinand kenapa dari tadi tuh? Iya, terima kasih. Banyak tahu Saya dia, sebetulnya orang yang cukup menyayangkan proses hukum ini sampai sekarang tidak jelas rimbanya bagi saya. Kalau kita mengacu kepada KUHAP, ini kan sudah diserahkan ke penyidik, ke jaksa pada Februari yang lalu. Dan dikembalikan dengan catatan P19. Kemudian sampai sekarang kita tidak mendengar lagi atau setidaknya belum mendengar lagi perkara ini sejauh mana dan kapan akan diserahkan kembali oleh penyidik ke jaksa. Dan kalau kita mengacu kepada KUHAP harusnya kan 14 hari ya waktu yang diberikan untuk meneliti maupun untuk penyidik mengembalikan itu. Itu yang pertama bagi saya. Tapi kembali ke soal uang ini adalah juga yang sangat saya sedih melihat proses hukum di negara kita. Bagi saya ini adalah sebuah konspirasi yang justru dikreasi oleh, saya mengatakan kelompok Solo. Mengapa demikian? Bagi saya ini, Pak Jokowi itu adalah sampai sekarang orang yang tidak akan pernah berani perkara ini sampai di pengadilan. Mengapa? Pak Jokowi, saya yakini tidak akan pernah mampu menunjukkan bukti-bukti valid bahwa dia pernah selesai kuliah, pernah susun skripsi, pernah wisuda. Interupsi kurang update. Saya selesaikan. Saya selesaikan nanti interupsinya. Ini kan keyakinan saya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mungkin Pak Jokowi akan berani duduk di kursi yang biasa diduduki oleh terdakwa maupun saksi, kemudian akan berhadapan dengan pertanyaan pengacara dari para terdakwa. Akan banyak hal-hal yang tidak bisa dijawab oleh Pak Jokowi. Salah satunya nanti dijawab. Salah satunya adalah kalau pengacara bertanya siapa sebetulnya dosen pembimbing skripsinya Pak Jokowi. Ini akan menjadi satu pertanyaan yang nggak pernah bisa dijawab. Karena dulu Pak Jokowi mengaku Pak Kasmujo. Pak Kasmujo kemudian belakangan membantah. Dan sampai sekarang kita tidak pernah mendengar lagi siapa sebetulnya dosen pembimbing skripsinya Pak Jokowi. Nah, dari banyak hal lagi pertanyaan-pertanyaan yang akan diarahkan ke Pak Jokowi pasti tentu secara mental tidak akan siap berhadapan dengan itu. Maka isu ini di-create. Dan muncullah pembuat video AI. Saya percaya meyakini video ini justru dibuat oleh pendukung-pendukung ya entah siapa, tapi yang... Jangan fitnah ya. Tujuannya apa? Mengaburkan mata publik. Awas salah ngomong. Mengaburkan
fokus publik dari isu utama pembuktian ijazah palsu. Interupsi saya isu jawab yang ini, uang. Mbak ya. Nah, itu yang menurut pendapat Oke, saya. boleh, Jadi, boleh. Coba, yang Bang Ade. menikmati ini justru mereka sekarang karena isu pembuktian ijazah palsu semakin buyar, semakin tidak fokus. Iya. Beralih ke isu uang, konspirasi, dan kembali Pak JK malah masuk dalam jebakan keluar untuk ikut bermain di sini. Akhirnya apa? Tontonan layar tancap baru ada bagi publik. Tontonan layar tancapnya tokohnya sekarang Pak JK. Lupa orang kapan ini ijazah palsu ini mau dibuktikan. Jokowi menikmati betul tontonan ini. Saya percaya itu. Berarti artinya sebenarnya permasalahannya simpel sekali untuk diselesaikan. Loh, sangat simpel. Perbuktian ijazah palsu ini kan perkara yang sepele. Kalau memang UGM sudah bicara asli, Harusnya terus selesai. forensik ada Selesai. dari Oke. Polri, mengapa ini perkara tidak kunjung dibawa ke pengadilan? Oke, Harusnya baik. kan dengan dua Coba. itu, ini perkara sudah harus masuk Baik, pengadilan. coba Bang Ade tadi simpel saja Bang. Jadi gini, berbicara mengenai dosen pembimbing, sudah dijelaskan. Dan dosen pembimbing itu akan dijelaskan juga dengan UGM ketika bersaksi nanti. Ini masuk pada pokok perkara sebenarnya Bang Ferdinand. Kenapa saya bilang gitu? Bahwa itu nanti akan terjawab dengan sendirinya. Terus kemudian terkait bahwa dosen pembimbing clear ya. Itu sudah pernah dijawab Ya, siapa ya? belum clear, belum. Udah ada ya? Belum Udah ada. clear. Berarti Baik, berarti dosen pembimbing akan Ferdinand dijawab nanti ketika saya di kirimkan. persidangan. Berarti nanti. Nanti saya kirim ke WA-nya. Kalau Oke. perlu saya kirim ke WA-nya ya. Oke, baik. Bahwa dosen pembimbingnya jelas siapa, udah ada. Ya kan? UGM sudah menjelaskan asli. Clear deh. Kita jangan kembali lagi ke belakang. Saat ini proses. Saya sampaikan kepada Bang Ferdinand bahwa proses saat ini sudah dipersiapkan. Bahwa kemudian 14 hari habisnya waktu dalam pengembalian berkas. Itu betul. Sepakat. Oke. Sesuai dengan KUHP. Oke. Tetapi satu hal yang harus kita ketahui. Kembalinya berkas tersebut, maka bersiap-siap lagi kita, saya, dan teman-teman menginstruksikan kepada penyidik bila memang terpenuhi P19, maka berikan SPDP baru kepada Bang Rustam. Berarti menurut Anda ini ada strategi hukum. Harusnya Bukan. Bang Ferdinand mengerti ya Bang soal Menurut proses-proses. pengalaman begini. Sangat mengerti. Begini. Sangat ya. Mengerti. Jadi Baik, tapi balik lagi tadi yang Anda katakan sebenarnya ini harusnya simpel saja diselesaikan. Simpel saja, tetapi Seperti- mengapa dibuat ini saya preliminnya simpelkan, sangat saya simpelkan. panjang? Sebentar dulu, belum selesai nih. seperti Jangan dibuang statement dulu yang- bolanya ke sana. Saya belum Iya. selesai. Sebentar Bang, seperti statement yang disampaikan Pak JK juga itu sebenarnya sudah menjawab seperti pertanyaan masyarakat Indonesia Ya, juga ya. oke. Kalau memang asli ditunjukkan saja. Saya mau dengar statement dari Bang David, tapi Ya. kita jeda terlebih dahulu. Tetaplah di interupsi. Siapa yang salah? Akhirnya kasus ini Pertanyaannya panjang lebar kalau nih. siapa yang salah, harusnya bukan itu pertanyaannya. Dari bertanya saja sudah salah. Pertanyaannya Ya, adalah, siapa yang salah dalam mengapa ini? ini bisa lama? Ya, sama lah. Apakah ini ada Kenapa bisa pesanan dan dari siapa? pelapor supaya dibuat lama, ataukah memang penyidik tidak profesional? Nah. Saya berhadapan dengan banyak penyidik. Apakah ada orang besar di balik itu sehingga lambat? Orang besarnya Jokowi. Baik. Jokowi sebagai korban dong. Pak Jokowi kan sebagai Korban yang korban. playing victim memainkan drama ini bahwa dia itu korban, padahal Baik. dialah pelaku dari semua panjangnya skenario salah itu. itu udah Baik. salah. Coba Salah saya langsung Nah, tanya, ini. apa sih sebenarnya membuat proses ini lambat Bang? Ya, kalau menurut saya itu Jokowi lah yang membuat ini lama. Kalau dia seorang negarawan ditunjukin aja. Udah jadi lah. penyidik Pak Jokowi ternyata. Saya tantang Jokowi hadir di pengadilan. Kita tunggu. Apakah Jokowi berani hadir di pengadilan? Ya pasti. Saya rasa nggak berani. Saya interupsi. Jokowi itu tukang bohong. Bahaya. Apa yang nggak dibohongi hari ini? Ada kembali di interupsi, pemirsa, saya ke Bang David Bang soal statement terakhir dari Pak JK yang mengatakan bahwa simple saja tinggal tunjukkan ijazahnya biar masalah ini selesai, tidak buang-buang waktu. Ya. Anda setuju nggak? Ya, jadi gini. Kurang apa? Tadi saya sebelum akan mengarah ke situ, tadi yang menarik itu Bang Ferdinand ngomong bahwa ini kan ada konspirasi. Saya sepakat, di sini ada konspirasi dan sebenarnya ini konspirasi ini dalam hal ini korban besar ini Pak Jokowi kan. Karena pertama gini, kenapa ini berlarut-larut kasus ini? Yang korban dari sebuah, yang semakin menderita dari sebuah kasus yang nggak jelas itu, artinya belum P21 sampai hari ini itu adalah si korban Pak Jokowi kan. Sebagai mantan presiden yang namanya tercederai, harkat dan martabatnya tercederai. Nah, sekarang pertanyaannya, Padahal siapa masih di balik bisa konspirasi diingat ini? soal- Kenapa ini seolah-olah bola pingpong ini kesana kemari nggak jelas kan? Iya. Nah, kemudian gayung bersambut pernyataan Pak JK kemarin bahwa tadi sudah disinggung juga oleh Bang Ferdinand. Ini simple aja katanya tunjukin ijazah. Kita bilang nggak sesimpel itu. Sekarang ini ijazah ini kan sudah ada dalam genggaman
tangan di penyidik kan. Tinggal menunggu P21 lalu kemudian ijazah itu dikuliti di dalam persidangan. Lalu kemudian kesimpulannya adalah kalau ijazah itu benar-benar ada, asli apa segala macam, maka dakwaan bahwa Anda ini memfitnah itu pasti benar, kan gitu. Tetapi kalau nggak ada ijazah itu ya berarti bebas, nggak ada fitnahan, kan di situ poinnya sebenarnya. Nah, jadi pertanyaan besar saya, kenapa Pak JK menyatakan bahwa tunjukkan aja ijazah itu simple. Nah, ini bagi kita senada juga dengan apa yang menjadi tuntutan Roy CS kan. Nah, pertanyaannya ada kaitan apa dengan pernyataan yang senada itu? Apakah, ini kita berandai-andai ya, apakah statement Pak Jokowi bahwa ada orang besar di balik ini juga ada kaitan dengan pernyataan Pak JK? Kita nggak tahu itu kan. Tetapi ini semua publik menyambung-nyambungkan. Tiba-tiba tadi kata Bang Hutayan lebih menarik lagi. Pak JK ini terjebak di situ kan, jebakan Batman kata Bang Ferdinand tadi kan. Oke, jebakan Batman apa ini? Ya itu makanya kenapa Pak JK mengeluarkan statement itu tanda tanya besar. Yang senada dengan yang selalu dituntut oleh Roy CS. Tunjukkan kan gitu. Nah, ditunjukkan pun bahkan sudah diperlihatkan ketika gelar perkara kan, ya itu masih perdebatan katanya. Ya jadi sudah. menurut Anda mereka satu irama? Satu irama dari sama-sama menuntut Pak Jokowi memperlihatkan kebetulan saja. Satu irama ya dalam hal itu. Tapi kan satu irama belum tentu satu tim. Apa arti dari satu irama dan senada itu silakan diinterpretasi sendiri. Publik juga melakukan interpretasinya kan. Dan itu yang menyebar di berbagai media. Lalu kemudian Pak JK sekarang melaporkan Rismon. Nah sekarang silakan Rismon menyampaikan apa adanya sebenarnya kan di situ. Kita juga menunggu nih. Apakah itu benar-benar AI ataukah itu asli pernyataan Rismon kan itu juga perlu uji. Kan? Nah sekarang bolanya ada di Rismon sekarang gitu loh. Coba saya mau dengar itu kepentingannya di sana. Saya kalau soal jebakan tadi berbeda persepsi soal jebakannya ya. Yang saya maksud itu adalah Pak Jokowi atau setidak-tidaknya kelompok yang menjadi backup pendukung beliau inilah yang membuat situasi ini sehingga harus dimunculkan sosok baru, figur baru yang menjadi sentral fokus publik. Masyarakat sekarang jadi fokus kepada Pak JK yang melaporkan Rismon ke Polda Metro Jaya kalau tidak salah ya. Nah ini menjadi tontonan baru yang menggiring opini publik, menggeser fokus publik dari pembuktian ijazah ini apakah asli atau tidak menjadi kasus-kasus yang menurut saya persoalan moral lah. Ada yang satu kamar lah katanya, sekarang Pak JK muncul begini. Kan kalau nggak salah video AI itu menyebut ada beberapa nama, ada Pak JK, ada Puan, ada AHY kalau tidak salah. Ya. Ini kan sengaja dimunculkan menyeret tokoh-tokoh besar untuk masuk di dalam gelanggang ini mengalihkan fokus. Seperti saya katakan tadi, perkara ini adalah perkara mudah yang harusnya sangat simpel dibawa ke pengadilan. Tidak perlu kalau sekarang kita melihat data dari saksi atau orang yang sudah diperiksa dalam perkara ini ada sekitar 150 orang. Ahli itu lebih dari 20, saksi fakta sekitar 130 orang. Ini perkara remeh-temeh yang melibatkan saksi segitu banyak. Bagi saya ini aneh dalam proses hukum. Nah sekarang pertanyaannya Bung, siapa yang salah di situ? Siapa yang salah akhirnya kasus ini panjang lebar nih? Siapa yang salah harusnya bukan itu pertanyaannya. Dari bertanya saja sudah salah. Pertanyaannya adalah siapa yang salah mengapa ini bisa lama? Ya, sama apakah ini ada pesanan dari pelapor supaya dibuat lama, ataukah memang penyidik tidak profesional? Nah, saya berhadapan dengan banyak penyidik. Saya selalu menghadapi penyidik Polri itu profesional. Ini yang ada di. Saya mengenangi banyak perkara. Penyidik Polri itu selalu profesional. Tapi mengapa untuk kasus ini terlihat menjadi sangat lamban? Saya melihat bahwa ada orang besar di balik itu sehingga lamban. Orang besarnya Jokowi. Baik. Jokowi sebagai korban dong. Pak Jokowi kan sebagai korban. Yang playing victim memainkan drama ini bahwa dia itu korban padahal dialah pelaku dari semua panjangnya skenario itu. Itu udah salah. Saya langsung tanya. Korban tidak bisa dijadikan playing victim, Bang. Tidak bisa itu. Dia yang memainkan drama ini menjadi panjang ceritanya. Seperti yang saya sampaikan tadi, Pak Jokowi itu tidak akan pernah siap mentalnya dan tidak akan berani duduk di kursi yang diduduki terdakwa dan saksi. 1000. Kalau keyakinan kami 1000% dia akan duduk. Saya yakin. Saya mau tanya dulu. Tidak perlu ditanya Bang, sudah banyak pernyataan-pernyataan Pak Jokowi. Saya siap hadir di pengadilan. Buktinya
Artinya berapa banyak Nah, kita gugatan tidak ijazahnya di pengadilan, Pak Gini, Jokowi Bang tidak pernah Ferdinand, datang. bagaimana Itu kan kita mau membuktikan. menghadirkan seseorang ke pengadilan sementara peradilannya aja belum sampai ke situ. Gugatan soal ijazah Kan Jokowi itu di Surakarta persoalannya. terjadi. Nah. Pak Jokowi tidak pernah datang, Baik. dipanggil. Baik, Apa itu? sebentar. Kita Itu akan bahas perdata bisa Sama diwakilkan. saja itu perdata, Bang Ferdinand pengadilan. adalah seorang lawyer, ngerti betul. Saya nggak perlu Pengadilan. ngajarin ikan berenang. Nah, ini Bisa kan nggak kita- PH? ini kita- Tetapi kalau pidana tidak bisa. Ini kita Gitu loh. bicara, ini kita bicara tentang kesiapan mental Jokowi hadir di pengadilan, bukan dia soal sangat pidana atau siap, Bang perdata. Ferdinand. Sangat tapi siap. kan Bang Arven, tapi kan dikatakan siap nanti. Iya, siap. Nanti sangat seperti tadi, siap, nanti sangat semua. siap. Semua baik kalau Salah kita satu siap. bikin skripsi Ini juga siap. nanti. Salah Ini satu semua kesiapan nanti. Pak Jokowi itu adalah menyerahkan sekarang ijazah asli beliau kepada Jaksa. Polda. Dan nanti Dan jaksa. diteruskan ke jaksa. Nah, sekarang ada di tangan jaksa. Sekarang Oke. tinggal menunggu. Pak Jokowi malah pengen dipercepat. Karena ini momen yang ditunggu. Makanya kenapa tidak semua diterima. Banyak yang mau datang ke sana ya. Ya. Tapi nggak diterima untuk melakukan RJ. Baik. Karena Pak Jokowi menunggu momen untuk membuktikan bahwa gua punya ijazah dan asli. Instrumen hukum itu. Ya. Baik. Kalau nggak ada recovery sidang, di situ. Menunggu momen, tapi balik lagi ke statement Pak JK tadi soal simple saja begitu ya. Saya mau tanya, tadi juga ditambah oleh Bang Ferdinand soal lambat sekali prosesnya. Kita nggak tahu kenapa. Coba saya mau tanya Abang yang langsung terjun ke lapangan, Bang. Apa sih sebenarnya membuat proses ini lambat, Bang? Ya, kalau menurut saya itu Jokowi lah yang membuat ini lama. Kalau dia seorang negarawan ditunjukin aja. Udah jadi lah. penyidik Pak Jokowi ternyata. Iya betul. Karena apa? Tapi udah ditunjukin. Kenapa Pak Jokowi kan diam saja, Bang? Mereka kan bilang ditunjukkan di Gelar perkara. Gelar perkara khusus. Abang ada nggak di gelar perkara khusus? Ya, tapi kan kita Nggak, abang nonton. ada nggak? Saya tanya dulu. Ya, kita nonton dari tidak ada di Jadi situ. gini, dong. jadi Abang gini. ada nggak? Sebentar, Bang- Abang, Bang sebentar dulu, sebentar. Rustam. Ini kan giliran saya dulu. Ya, Abang Bang ada nggak saat Rustam, itu? kalau Sebentar tanya dulu. ada, saya ada di gelar Oke. perkara pertama. Dan Saya- itu ditunjukkan. Kalau Bang Rustam ada, silakan. Oke, Ngomong saya juga. ada. Tunjukin nggak? Ditunjukkan. Ah, ya sudah, Dengar dulu. gitu loh. Kalau ditunjukkan memang ditunjukkan. Iya. Tapi saya orang yang paling Kalau keras. percaya, Sebentar saya dulu. tidak percaya itu urusan Bang Rustam. Iya, Sebentar, oke. beri karena- kesempatan itu dulu untuk Pak Rustam. Oke, silakan. Itu Bang. urusan Bang Rustam. Saya orang yang paling keras menyatakan dengan polisi, kalau itu bukan foto Jokowi. Iya. Itu kan versi Bang Rustam tadi. Bukan versi saya. Iya, Sudah melalui Nggak apa-apa, proses. nggak apa-apa. Makanya Iya, jadi tersangka, Bang. Oke. Bukan versi Nggak apa-apa. saya ternyata. Nggak apa-apa, makanya jadi Coba tersangka, Bang. bandingkan. Abang Nggak pakai apa-apa. kumis dengan Jokowi pakai kumis. Pasti Iya. saya rasa lebih cocok Anda. Bang, nggak apa-apa, Bang. Dalam waktu Abang itu. ngotot Itu- dengan bahwa itu adalah Iya. menurut Karena penilaian. apa? Karena Makanya jadi tadi saya tersangka, bilang Bang. tadi. Ah, bentar lagi, Pelaku sabar. ijazah itu kita Sabar. tahu gitu loh. Sabar. Saya menunggu makanya di pengadilan. Udah bongkar ini gitu. Oke, Oh, sabar, Anda kan, sabar. Anda kan yang menjalani proses ini cukup lama. Iya. Anda menjadi tersangka yang paling lama juga ya Oke, di awal betul. ya. Berarti Anda Makanya sudah melalui itu, saya begitu banyak- orang yang paling berharap Jokowi hadir di pengadilan. Kan beliau udah Bukan biasa. karena dia sebagai apa. Tersangka dan lain-lain biasa Iya, beliau. itu Udah pakai biasa. itu. Nggak takut. Tolong sampaikan hari ini kepada Jokowi. Saya harus Nggak perlu saya sampaikan, Abang sampaikan aja. di Pak media. Jokowi, Tidak Pak Jokowi, sampaikan aja. saya tantang Jokowi hadir di pengadilan. Saya tantang Jokowi hadir di pengadilan. Kita tunggu. Apakah Jokowi berani hadir di pengadilan? Ya pasti. Saya rasa nggak berani. Saya interupsi. Jokowi itu tukang bohong. Bahaya. Apa yang nggak dibohongi hari ini? Saya interupsi. Pak Jokowi Coba apa yang nggak dibohongi? dalam Mau hadir? Nggak pernah hadir pertemuan kok. dengan relawan juga, Kita sudah Pak Jokowi 4 sudah tahun sampaikan jalanin ini. komitmennya bahwa Pak Jokowi siap hadir Ah, itu udah 1000 kali Jokowi omongin. persidangan Peradilan yang sah, pidana. peradilan pidana yang sah. Itu Dia Jokowi nggak akan udah mungkin 1000 menunjukkan kali. ijazah Ini di tempat ijazah yang nggak ini layak. disembunyikan Ya. di kepolisian, bukan diamankan di kepolisian. Pernyataan Anda ini, Loh, kalau dia- Pak jangan Jokowi pernyataan nggak yang punya tidak ijazah mampu kita itu cerna. Gini diletakkan loh. di pengadilan sebagai katanya barang Bang bukti. Rustam. Tapi menurut itu barang Bang bukti Rustam. kejahatan yang kepolisian itu. Pernyataan Bang Rustam ini biar nggak ngoyo. Bukan biar nggak ngoyo, salah. Enggak. Saya sampaikan ngoyo. Bang Rustam bahwa kenapa Ini saya apa yang bilang saya ngoyo? rasakan di dalam Bahwa penyidikan. ada menyembunyikan di kepolisian. Ini disita Pak Rustam. Bukan disita. Ada Jadi berita gini, acara. Enggak. Itu menurut Pahami Anda dulu, disita. pahami dulu. Menurut saya itu disembunyikan. Itu Baik, berarti karena enggak, Bang. begitu. Penyidik pun sendiri mohon maaf. Oke. Coba nanya sama temennya tuh di samping Pak Bukan, Ferdinand. bukan, ini- Berarti menurut Anda memang proses ijazah ini cukup lama ya Bang ya? Ampun. Dan ada babak-babak baru termasuk yang 20M ini lagi tambah-nambah. Iya, kalau yang 20M ini memang inilah kekurang Bang Rustam harus- kecerdasan si yang namanya Rasman berbadan besar itu. Baik, kita akan bahas selengkapnya. Tetaplah di Interupsi. Bahwa ini ada sebuah upaya yang tidak dilihat secara kasat mata yang memang mengulur perkara ini supaya tidak pernah masuk pengadilan. Mengapa demikian? Karena saya percaya sepenuhnya Ini kan sebenarnya problemnya problem politik ya.
bagaimana mendegradasi Bawah itu, pengaruh problem. Pak Jokowi yang begitu kuat itu sampai pada tahun 2029. Karena apa? Saya mau katakan bahwa kalau Pak Jokowi mengatakan ada orang besar di balik ini benar dan sudah mulai kelihatan satu persatu kan bahwa ini sebenarnya menyangkut kontestasi politik 2029 yang harus dibuat panjang masalah ini oleh lawan-lawan politik yang sudah ketakutan dengan bagaimana pengaruh Pak Jokowi yang luar biasa karena kesuksesan. Anda kembali di Interupsi pemirsa, babak baru ijazah Jokowi ini terus bertambah. Bang Rustam, Anda keseret-seret lagi nih soal 20M. Oh, bukan keseret, justru yang keseret-seret ini Rasman. Karena tidak cerdas gitu loh. Nah jadi kan saya bilang tadi. Tapi kan apa yang disampaikan Rasman itu memang benar terjadi, Bang. Ada ucapannya begitu. Lupa Ya, gua tadi, harusnya memang ada, Rasman. tapi kan bukan untuk Rasman saat itu. Harusnya Saya Rasman berkomunikasi dengan kawan saya yang mau menjembatani gitu loh. Lucunya begini, sebelum mereka ini berangkat ke tempatnya Rasman, kawan saya yang sekarang jadi kliennya Rasman tuh kan saya telepon. Mas, ini kan si ini kan mau ketemu Rasman. Kan gue udah pernah bilang, saya tidak akan pernah RG. Jadi kalau dia ngomongin soal RG, lu pura-pura bego aja, diem-diem aja ya. Gitu. Oh iya gitu. Oh. Jadi kan Baik lagi memang Anda nakal aja ya, Bang. bukan ya? nakal, memang orang-orang ini harus kita kerjain juga. Kan kerjaan kita terus gitu, gantian gitu. Oke, Nah, oke. tapi yang menarik buat saya dengan isu besar ini, dari pengakuan kawan saya ini, dia bilang ke saya, Bang, kalau 20M itu kayak terlalu berlebihan. Tapi ini menurut dia ya, tapi adalah, sedikit adalah nilainya. Dia bilang sekitar 3-5M gitu. Terus saya bilang, kalau segitu mah gak usah lah. Ya, itu Ngapain? duitnya dari mana? Mungkin Rasman kali sendiri. Ya, ini Apa yang menarik, namanya- ini menarik. Gini, Tadi Bang, ya. sebenarnya kita Saya undang Bang interupsi nih. Rasman, tapi beliau tidak bisa hadir pada malam hari ini. Coba nanti dalam kesempatan lain ya, Oke. Bang. Saya interupsi itu Silakan, Bang David. pernyataan Bung Rustam tadi ya. Sekarang gini, logika sederhana aja, nggak usah masuk di dalam ranah hukum. Sederhana aja. Pak Jokowi dalam ini korban ya. Terus tiba-tiba Pak Jokowi bilang, lu minta maaf, gua kasih duit dong. Kebalik gitu ya. harusnya kan. Seharusnya yang misalnya yang berbicara itu adalah para tersangka. Maafin gua dong, gua bayar Bapak. Kan itu logika sederhana. Orang yang sudah korban selama ini kan dalam sekian bulan ini Pak Jokowi lipat tangan aja di Solo kan. Pada datang, minta maaf. Kemudian saya mau bilang gini, permintaan maaf Rismon yang terakhir ini sudah diberikan maaf oleh Pak Jokowi. Pertanyaannya adalah apakah sampai hari ini udah terbit RJ-nya? Kan belum kan? Karena yang bisa menerbitkan RJ itu ya bukan Pak Jokowi, aparat hukum dong. Nah sekarang pertanyaannya, udah pasti? Belum tentu. Karena banyak persyaratan untuk terbitnya RJ menurut KUHP yang baru kan. Ya, jadi salah satunya ya tuntutan ancaman hukuman kan di atas 5 tahun itu nggak memenuhi syarat sebenarnya. Dengan hal-hal lain lagi. Bahwa Pak Jokowi memberikan maaf, itu Pak Jokowi mengatakan dalam relasi kemanusiaan. Ya, sebagai sesama manusia saling maaf-maafkan. Ya sudah. Sekarang terjemahkan, kepolisian silakan terjemahkan. Apakah ini mau diberi RJ apa enggak? Kan itu sekarang. Jadi maksud saya, Pak Jokowi itu tidak pernah mau berprakarsa ya, bahwa silakan ke rumah minta maaf ke saya. Enggak ada itu, apalagi menjanjikan duit. Nah itu yang saya bilang, ini kan sebenarnya opini yang dibuat-buat untuk membuat masalah ini semakin kisru apa segala macam. Lalu kemudian nilai lagi. Tadi Bung Rustam bilang 20M, kemudian 3,5M dan seterusnya. Nah itu kan sebuah opini-opini liar yang sebenarnya menggelitik kita. Sekarang tadi saya tanya, siapa yang salah dalam hal ini? Saya mau mengatakan bahwa tidak bisa kita lepaskan bahwa problem ini menjadi panjang lebar karena aparat hukum juga yang tidak tegas dalam hal ini. Ya, mulai dari penyidik, kemudian dari kejaksaan, lempar-lemparan, PS19 apa segala macam. Sementara Pak Jokowi menunggu kapan nih, harus cepet nih, biar close. Jadi bukan persoalan ditunjukkan ijazah seperti harapan Pak JK, lalu kemudian kasus ini close, nggak bisa. Harus ketukan palu hakim supaya di kemudian hari nggak muncul lagi masalah baru. Gitu loh. Kalau ditunjukin akan ribut terus. Itu palsu, itu nggak ada watermarknya, itu fotonya palsu. Jadi Pak Jokowi itu menghargai hukum Indonesia ya. Intinya kepastian hukumnya itu jelas. Kepastian hukum Bang itu. Ferdinand, ini soal kepastian hukum dan menghargai hukum Indonesia. Iya betul sekali ya, menarik kalau kita bicara kepastian hukum. Seperti saya sampaikan sejak awal, perkara ini adalah perkara yang mudah untuk dibawa ke pengadilan. Tidak perlu harus memeriksa 150 orang seperti sekarang. Perkara ini kalau memang mau dibawa ke pengadilan cukup memeriksa korban, saksi 2 atau 3 orang, saksi fakta. Kemudian saksi ahli cukup 3 orang. Jadi nggak sampai 10 orang yang harusnya diperiksa. Perkara ini sudah harusnya masuk ke persidangan. Tapi sampai sekarang ini sudah 150 orang.
Ahli saja sampai 22. Saya kadang-kadang bingung. Ini ahli apa yang diperiksa sampai sebanyak itu? Hanya untuk membuktikan selembar kertas ini asli atau palsu. Nggak penting 20 lebih saksi ahli. Sampai saksi fakta 130. Ini mau apa? Perkara ini sebetulnya sangat mudah. Nah, inilah yang membuat saya melihat, mengamati, mencermati bahwa ini ada sebuah upaya yang tidak dilihat secara kasat mata, yang memang mengulur perkara ini supaya tidak pernah masuk pengadilan. Mengapa demikian? Karena saya percaya sepenuhnya yang paling dirugikan dalam perkara ini kalau masuk pengadilan secara politik. Jangan lupa Pak Jokowi itu sekarang adalah politisi. Beliau adalah seorang PSI. Yang paling dirugikan secara politik. Belum. Interupsi. Jangan bilang interupsi, sudahlah, nggak usah diakui kalaupun itu. Tetapi Jokowi sudah teriak-teriak dia siap mati kok untuk PSI. Belum. Yang secara politik dirugikan adalah Jokowi. Ketika duduk di hadapan hakim sebagai saksi korban dalam hal itu. Nah, inilah yang membuat beliau khawatir. Menurut saya, ya, analisis saya mengatakan demikian. Karena kalau kita bicara hukum, ini perkara yang sangat mudah dibawa ke pengadilan. Tidak perlu 150 orang, cukup 10-12 orang. Perkara ini harusnya sudah P21. Sekarang sudah 150, mengapa tidak P21? Saya timpalin nih. 19, bolak-balik. Saya cenderung sepakat dengan Bung Ferdinand bahwa ini kan sebenarnya problemnya problem politik ya. Bagaimana mendegradasi pengaruh Pak Jokowi yang begitu kuat itu sampai pada tahun 2029. Karena apa? Saya mau katakan bahwa kalau Pak Jokowi mengatakan ada orang besar di balik ini benar dan sudah mulai kelihatan satu persatu kan. Bahwa ini sebenarnya menyangkut kontestasi politik 2029 yang harus dibuat panjang masalah ini oleh lawan-lawan politik. Yang sudah ketakutan dengan bagaimana pengaruh Pak Jokowi yang luar biasa karena kesuksesan beliau memimpin Republik ini. Tapi kan Pak JK hadir karena beliau ini tidak mau huru hara, Bang. Betul nggak Bang Ferdinand? Ya, nggak ada urusan. Justru menurut saya, nggak ada urusan dengan itu. Pak JK ini dipancing oleh Solo untuk keluar menjadi tokoh baru dalam layar tangkap ini. Maksud Bang David Pak JK terperangkap di situ. Oke, silakan Bang Ade. Maksudnya Bang David di sini saya pertegas bahwa ada orang besar di balik ini. Siapa orang besar itu? Satu persatu. Bukan berarti menjurus ke salah satu siapa figur. yang keluar siapa? Kan ini banyak. Yang keluar siapa? Banyak yang sudah disampaikan oleh si Rismon yang dikomplain itu siapa? Kan kita sampaikan aja yang keluar tokoh besarnya siapa? Orang ya silakan tanya Rismon yang udah menyampaikan. Itu poinnya. Yang bilang barusan. Itu poinnya. Orang besarnya bahwa mulai begini, keluar satu persatu. bahwa begini, alih-alih Bang Ferdinand ini mengirim persoalan ini ke kasus lain. Dijawab dulu. Artinya, Sebentar. Orang besarnya siapa yang nanti saya jawab. Yang disebut oleh Rismon siapa tuh? Orang besar yang disebut-sebut itu sudah keluar semua memang. Siapa? Coba disebut dulu. Yang badannya besar, yang badannya gemoy, sudah banyak yang keluar. Jadi intinya bahwa Tapi badan yang besar Rasman katanya tadi. Iya, Bang Rasman itu kan disebut sudah Bang Rasman. Udah keluar orang besarnya tuh. Jadi begini, bicara orang besar. Saya ini kan pelaku ijazah palsu itu dari awal. Abang-abang ini saya kasih jujur ini. Kita nggak main-main ngomongin. Masalah orang besar itu. Nggak main-main nih Bang Rustam kan? Nggak main-main. Demi Allah ini nggak main-main. Kita direkam loh, direkam. Tolong direkam baik-baik ya. Iya. Saya nih memainkan ini, ya, mengikuti ini dari awal, Bang. Sampai ke pengadilannya Bambang Tri, sampai lagi berlanjut ke geruduk rumah Jokowi itu saya. Jadi yang menggeruduk saya korlapnya. Jadi yang ide menggeruduk itu Bang Rustam ya? TPUA. Oh, TPUA. Nah, TPUA itu siapa? Sebentar dulu. Kan mau tahu orang besar kan? Iya. Nah, sampai pengerudukan itu, sampai ke Bang Egy ke Solo, orang besar itu Egy Sujana. Dia yang orkestra ini. Uang itu uang kita patung, tapi ide besar itu Egy. Memang Egy orang pintar untuk ngadepin ini kok. Setelah itu, nih ini saya boleh jujur ya, saya ada di dalamnya, saya ada di rapat-rapat, saya tahu Rismon, tidak ada orang besar. Yang abang bilang itu salah semua, ngawur. Jadi setelah Bang Egy, jadi wajib orang yang diikut sertakan namanya ditarik-tarik itu melaporkan orang-orang ini, karena mereka nggak terlibat kayak AHY, Ibu Puan, Mahfud MD dan lain enggak. Ini ngaco, nggak ngerti apa-apa. Siapa yang menyebut itu? Siapa yang menyebut itu? Itu yang ada siapa yang menyebut itu? Ada yang ngerti. Yang ada lagi mainkan orkestra kata abang ini. Lah kan gini. Yang mana? Itu nanti dicari, nanti kan ada dicari pelaporannya Pak JK. Jadi, yang mana? Yang mana? Gini, kalau Anda bilang ada orang besar, yang mana? Anda tuh nggak ngerti apa-apa sebenarnya. Ya, Anda yang lebih ngerti karena Anda tersangka memang betul. Iya kan? Terus lanjut.
Saya pelakunya dan Ya, saya pelaku, ya benar, pelaku. Iya, saya pelaku, Iya, tersangka jadi tahu juga. betul. Jadi kita nggak takut lagi ngomong. Iya, betul. Orang besar itu Udah kadung awalnya ya. Egy Sujana. Udah kadung ya. Udah kadung. Iya, betul. Nah, jadi kalau abang-abang ini nggak ngerti sebenarnya nih ngomong orang Itulah, gini. Ngawur. Itulah. Jokowi pun nggak tahu sebenarnya, nggak nyampe intelijennya. Gini, Bung. Iya. Oke. Jadi itulah ini- kecerdasan dalam ketenangan seorang Pak Jokowi. Nah, Jokowi untuk gini, memancing Jokowi itu semua sen kanan belok kiri. pelaku Mungkin kalian di ini belakang dibilang layar. dia Memang terus maju menyentil terus ada maju. orang besar ya. Tapi lalu kemudian semua gelisah pada Institusi Polri muncul disetel semua sama dia. ketakutan itu Oke. membuat mereka keluar dari lubang ya. Jadi berarti Anda Jokowi hanya mengatakan ada orang besar di balik kasus. berarti menurut Disebut dulu. abang-abang Ya, ini aduh, yang di sebelah dia udah kanan kita saya bilang ini ada orang besar. orang-orang besar, bohir-bohir ini satu persatu muncul. Satu persatu yang muncul. muncul contohnya Tapi kan siapa? kalau muncul pasti ada Ferdinand, tujuannya, Bang. Udah ngaco. Ferdinand orang besar. Sebentar. Ferdinand juga orang besar. Orang besar. Bang Ada David. partai besar. besar. Kan, gitu. Bentar, Bang David. Ini Ferdinand. kalau muncul itu kan pasti ada tujuannya. Ngapain muncul Iya, kalau nggak ada pasti. tujuannya? Apa kira-kira Pasti. tujuannya, Bang? Ini Bang Kita Ferdinand bahas juga orang usai jeda ya. besar. Tetaplah di interupsi. Aduh. Itu mengonfirmasi bagi saya bahwa video AI yang beredar itu memang buatan kelompok Solo. Untuk memancing siapa yang mereka curigai. Itu kan. Nah, faktanya bahwa hari Itu Anda ini yakin itu 100%? Jokowi masuk ke pengadilan. Iya, dan betul. Harus masuk. Kalau sekali dia masuk pengadilan, akan ada 2-3 kali kasus KKKN lain yang akan dituntut untuk masuk ke pengadilan. Sekarang Pak Jokowi dan semua masyarakat itu bersama Pak Jokowi menunggu kapan proses persidangan. Tanya Pak Listio Sigit tawannya dipercepat Jokowi. Ya, karena apa? Terima kasih Anda masih diinterupsi. Pemirsa, saya ke Bang David tadi isu Ya. soal munculnya orang-orang besar atau bohir ini. Tujuannya apa sih, Bang? Nggak mungkin nggak ada tujuannya, Bang. Ya, soal siapa orang besar itu kan kita juga masih publik itu masih menunggu, walaupun pernyataannya Rismon itu sudah ada ya. Nah, sekarang silakan publik menginterpretasi. Tetapi yang mau saya katakan gini, sebenarnya persoalan ijazah palsu ini yang diangkat ke publik ini sebenarnya untuk menjatuhkan pengaruh dan kredibilitas pengaruh politik Pak Jokowi yang begitu luar biasa, karena apresiasi masyarakat Indonesia itu yang luar biasa begitu tinggi ya. Sehingga untuk masuk kontestasi 2029 itu pengaruh dan kebaikan Pak Jokowi itu harus didegradasi. Caranya adalah merusak citra, membunuh karakter supaya ketika Pak Jokowi bicara di publik itu nggak dipercaya lagi. Itu tujuan politiknya dari tokoh-tokoh besar di balik itu, para kontestan politik di 2029, para pelaku-pelaku politik, pada para bohir-bohir yang punya kepentingan politik 2029. Itu maksudnya. Kenapa ini dibuat panjang dan kenapa ini selalu dihalang-halangi untuk misalnya kasus ini cepat-cepat masuk kepada persidangan. Kan itu semua Pak Jokowi gelisah menunggu supaya ada kepastian hukum. Ya. Karena gini. Jadi itu yang maksud Anda tadi politik game itu ya? Iya. Oke. Ya itu goal dari para orang-orang besar yang ada di balik Terus sih. Oke, Jadi silakan, begini, Bang Mbak. Ruslan. Kalau tadi bilang Pak Jokowi menunggu itu mah bohong. Jokowi itu sen kanan belok kiri. Orang-orang ini disuruh begini Sekarang sedangkan di balik buktinya itu Pak dia Jokowi bermain udah lagi kasih. sama apa? Bung Nggak Ruslan, ada. sekarang Pak Jadi Jokowi udah gini, kasih nggak ada yang menyuruh-nyuruh kami, Itu tidak Kapolri, ada yang Kapolri meminta kan orangnya kami. Jokowi Jadi yang kita tahu. dipahami Kan dulu, orangnya Jokowi, Mbak ya. Pak Listio ini. Mbak ya. Sekarang yang berkuasa. Ini perlu diperjelas. Hadir Sebentar, dengar ke dulu, Bang. Solo aja, besoknya dia mengundang Begini, polisi Mbak ya. ini. Ini kan Nah, ini kan yang kita pertanyakan ngomongnya itu. kalau ngelantur Ada apa kayak Jokowi gini dengan kan Kapolri kan ngaco nih. gitu. Jadi gini, Nah, sebenarnya kan tidak gampang ada aja. yang Bang Ade. tidak ada Ini yang sen kanan belok kiri, menyuruh-nyuruh. orang-orang ini suruh melawan Tidak, dari kanan, tuh. dia ambil kiri. Kan ini ngelantur. Oke, silakan, Saya Bang Ade. rasa Silakan, Bang Ade. ngaco setiap statementnya. Jadi gini, tidak ada yang menyuruh-nyuruh. Ini adalah proses hukum, Mbak ya. Proses hukum itu diikuti. Kalaupun ada jalannya untuk dalam rangka pembelaan, monggo Bang Rustam lakukan langkah hukum. Tentu konsultasi sama pengacaranya. Ya lakukan langkah hukum bagaimana menyikapi persoalan yang saat ini menjadi tersangka. Kan itu poinnya. Nah, kita semua menunggu. Sama Bang Rustam galau menunggu Nggak galau. Ya kan kami Terus nggak pun galau saya. Harus kami diperhatikan. tidak juga membuang waktu yang begitu panjang untuk mengikuti ini sampai ke peradilan. Bahwa kemudian PS19 sudah dibalikin dan PSPDP sudah dibalikin. Nah kita tunggu aja Bang Rustam nanti dapat SPDP baru. Itu aja. Jadi saya minta juga pihak teman-teman di kepolisian
untuk bisa ini dipercepat juga. Kalaupun ada beberapa saksi yang memang akan diajukan, nanti diajukan aja berbarengan dengan pengajuannya untuk di peradilan saja. Sama saja kok, tetap bahwa ada yang dihadirkan di pengadilan, ada yang juga sudah menandatangani BA sumpah tidak perlu hadir di pengadilan karena sudah menandatangani BA sumpah dalam rangka BAP. Bahwa itu nanti sisa dibacakan nanti di pengadilan. Begitu Mbak. Tadi kata Bang Rustam kan 20M itu nggak ada, dia cuma bercanda. Kalau misalkan ada Bang Rustam minta maaf, kira-kira Pak Jokowi itu mau namanya testing the water. Ya? Maksudnya testing in the water itu. Kalau kira-kira Bang Rustam nanti mau minta maaf, gimana Bang? Apakah testing Abang the mau? water itu. Saya udah bilang ada alhamdulillah. Sudah ya bilang. Kan, tidak pun ya belum tentu diterima. Minta maaf sama Jokowi yang itu harus buat bayar apa? itu Bang Rustam. Yang harus minta maaf itu Jokowi kepada rakyat ini karena telah memasukkan ijazahnya untuk menjadi gubernur dan presiden 2 kali. Dibuatnya di Pasar Pramuka. Enggak, Bang jadi Rustam bagaimana saya harus minta maaf? Yang buat itu kawan saya, itu loh masalahnya. Bapak Insinyur Joko Widodo jadi suruh saya suruh minta maaf. Waduh, mohon maaf aja Pak Jokowi. Korban kok, mau dibola balik Pak Jokowi ini malu ini harusnya. Kalau pengertian hukumnya enggak. Kalau dia negarawan dia akan tunjukkan ijazahnya gitu loh. Ini kan nggak berani dia. Oke, baik. Silakan tanggapan ya Bang. Saya menanggapi aja tadi yang Bang Ade sama Bang David bicara tentang udah mulai keluar tokoh-tokoh besarnya meskipun mereka tidak berani menyebut siapa tokoh besarnya. Tetapi itu mengonfirmasi bagi saya bahwa video AI yang beredar itu memang buatan kelompok Solo. Untuk memancing siapa yang mereka curigai. Itu kan. Nah, faktanya bahwa hari Itu ini... Anda yakin itu 100%? Ya saya meyakininya. Oke, baik. Karena mereka mengatakan sekarang di sini tokoh-tokoh besarnya mulai keluar kan katanya. Itu kan setelah ada pancingan baru keluar kan kira-kira begitu menyambung logikanya. Tetapi faktanya bahwa Pak SBY, AHY tidak keluar. Bu Mega, PDIP tidak keluar. Yang keluar kan hanya Pak JK setelah munculnya video AI itu. Jadi mereka juga tidak berani menyebut bahwa Pak JK lah tokoh besar itu. Jadi ini kan mereka hanya asumsi saja mengatakan bahwa sebetulnya Pak Jokowi itu yang paling gelisah ini tidak sampai di pengadilan. Menurut saya Pak Jokowi yang paling menikmati ini tidak sampai pengadilan. Maka sebetulnya saya meminta kepada Pak Rustam ini dalam kesempatan ini supaya menekan penyidik Pak. Datang ke penyidik sama Bang Roy, sama Bang Tipa. Paksa penyidiknya supaya ini segera P21. Ya itu paling seru. Kita lihat apakah memang penyidik akan menjadikan ini P21 atau tidak. Gimana kalau mereka ditahan? Hah? Penahanan. Gini. Jadi gini, bahasa tahan menahan ini udah sering kita dengar. Mau ditahan, mau ditahan. Ya kan? Tapi sampai hari ini saya masih di sini. Nggak berani. Artinya polisi nggak berani nahan. Polisi juga nggak berani. Nggak yakin itu asli gitu loh. Nggak berani. Karena sekarang kalau saya suruh bicara dengan polisi. Kita ingin persoalan ini segera selesai. Polisi takut ya. Takut melihat persoalan ijazah ini bergulir terus menerus. Bukan takut, nggak yakin ijazah itu asli. Abang tahu dari mana Bang Rustam? Kalau polisi nggak yakin kalau itu... Ya kan saya sudah bilang, Bang, ini ijazah yang buat saya ngomong langsung. Ya, bingung juga ngadepin ini. Udah galau. Seharusnya jangan saya yang disuruh untuk bicara dengan polisi. Melanjutkan kasus ini seharusnya Pak Jokowi ngomong. Ini kan temannya Pak Jokowi, Pak Listio ini. Anak didiknya Pak Jokowi. Tapi nggak berani nahan apa? Pak Jokowi bukan orang yang senang dan suka melakukan intervensi terhadap hukum. Itu berbeda. KM 50 bagaimana? Ketika beliau sebagai presiden saja tidak pernah melakukan intervensi hukum. Polisi itu hari ini harus hati-hati. Saat ini di mana beliau tidak lagi kasus berkuasa. Besar Jokowi. Sekarang semua itu ada di bawah kendali seorang presiden. Jadi Pak Jokowi bukan lagi presiden. Mana ada kekuatan untuk mengatur hukum, mengendalikan hukum. Saya bilang ketika zaman beliau presiden saja nggak pernah melakukan intervensi hukum ya. Nah, itu berarti pernyataan Bung Rustam itu pernyataan Bung Rustam itu dengan sendirinya itu buyar kan. KM 50, kenapa Anda berani? Ada itu kan opini. Kenapa Anda berani bilang kalau Pak Jokowi intervensi hukum? Nggak ada. Ya pasti lah. Sampai hari ini aja Listio Sigit itu kan Kapolri yang paling lama gitu loh. Diangkat oleh siapa? Kan rakyat bisa melihat itu. Semua di sosial media orang ngomong juga, kalau mau kasus ijazah ini terbongkar, ganti dulu itu Kapolrinya Listio Sigit. Nah gini, saya bilang kalau Pak Jokowi mau intervensi, kemarin ini udah di kerangkeng ini ya, harusnya. Nah, tapi ingat. Kalau mau. Tapi ingat, kan hari ini Jokowi bukan presiden. Pak Jokowi nggak ingat, iya Bang Pak Prabowo saya yakin tidak akan gegabah seperti Jokowi menangkapi aktivis, Pak Jokowi membunuh orang seperti KM 50, nggak itu. Pak Jokowi nggak pernah memanfaatkan positioning beliau sebagai presiden untuk intervensi hukum. Yang kedua dalam kasus ini beliau membiarkan hukum bekerja sesuai dengan aturan main ya. Jadi nggak ada itu opini yang Bung Rustam bangun itu yang beredar di sosial media itu sangat ramai itu pernyataan Edi Mulyadi dengan
seorang kolonel menyatakan kasus ini Prabowo tuh tahu kalau itu palsu. Jadi hari ini presidennya bukan Jokowi. Jadi nggak bisa sembarangan. Prabowo juga mengerti. Nggak mau kriminalisasi aktivis. Dia punya sejarah untuk itu. Kalau Jokowi membunuh orang aja mau di kasus 5 tahun 50. Hukum itu nggak bisa dibangun dengan hukum. Kita kembali lagi ke tema kita pada malam hari ini soal uang miliaran itu ya. Berarti menurut Bang Rustam ini nggak ada, itu palsu itu semua. Itu diajukan. Itu bukan diajukan. 20 miliar. Bukan diajukan. Bang Rustam yang harus bayar kita lah. Biar kalau kita saya dapat saya kasih 5M. Nanti saya cabut laporannya. Berarti Anda mau Bang kalau misalkan dapat tadi katanya? Kalau saya 100 triliun, pernyataan saya kan jelas. 100 triliun secara terbuka. Biar publik tahu siapa yang membutuhkan RJ hari ini. Kan begitu, Bang. Jadi soal Bohir juga nggak ada ya, Bang? Bohir ini nggak ada. Ini orang siapa yang butuh RJ hari ini? Siapa yang butuh RJ hari ini? Ya nggak tahu. Buktinya saya kan pasti pelaku lah, nggak mungkin korban. Salah juga. Nggak mungkin korban yang itu Rismon itu, RJ itu ya. Itu ada yang bawa-bawa pengacara perempuan, menjembatani. Artinya apa? Kan ada yang dikerjakan. Mereka kan nggak bodoh, apalagi saya aktivis gini ngerti, paham kayak gitu, Abang. Bang David, jadi jelas tadi dikatakan Bang Rustam tidak butuh uang, semua yang dikatakan palsu. Anda kita ngerti kerjaan begini. Soal duit itu kan juga informasi yang disampaikan sendiri Bung Rustam kan, bahwa ada 20M. Tetapi kan faktanya nggak bisa disebutin siapa yang nawarin duit, dari mana duitnya, lalu kemudian itu kan mekanismenya seperti apa. Ini ya, interupsi ya. Ini yang logika sehat kita adalah, masa korban itu menawarkan duit, korban yang meminta seharusnya kan? Itu seharusnya yang benar begitu. Ganti ruginya untuk kasus ini kan berbeda, Jokowi ini berbeda kasusnya. Ganti ruginya menurut kuhapnya begitu. Korban hinaan, fitnahan, kan itu poinnya. Oke, Bang Rustam, berarti intinya yang paling Anda tidak suka dan Anda paling inginkan dalam kasus ini apa, Bang? Jokowi masuk ke pengadilan. Iya, dan betul. Harus masuk. Kalau sekali dia masuk pengadilan, akan ada 2-3 kali kasus KKKN lain yang akan dituntut untuk masuk ke pengadilan. Ini pintu gerbang kita mengadili Jokowi. Terakhir, Bang, dari Anda singkat saja, Bang. Ya, sekarang Pak Jokowi dan semua masyarakat itu bersama Pak Jokowi menunggu kapan proses persidangan. Tanya Pak Listio Sigit, kawannya Jokowi. Ya, karena apa? Supaya orang-orang yang di belakang yang memainkan kasus ini, yang kata Pak Jokowi itu orang-orang besar karena orientasi politik 2029 itu, supaya itu tidak punya lagi medan, tidak punya lagi panggung untuk bermain-main. Baik, terima kasih Abang-abang. Artinya ini masih akan terus berlanjut karena tadi Anda katakan ada orang-orang besar di balik ini. Baiklah, pemirsa kasus ijazah Jokowi belum akan berakhir. Dugaan adanya uang miliaran rupiah hingga kepentingan politik terus bermunculan. Sementara ijazah mantan Presiden Jokowi belum juga ditunjukkan di pengadilan. Saya Aya Nufus, terima kasih dan nantikan interupsi pekan depan.